Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya, dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, menanti dengan setia. Bertahun-tahun yang silam, seorang pemuda dengan kekasihnya datang ke pantai di malam hari untuk saling berpisah. Sang pemuda hendak berlayar ke negeri yang jauh di seberang lautan dan mengadu nasib. Ia mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api unggul dan membicarakan rencana mereka. Ia berjanji ketika ia kembali nanti, ia akan mengambil kekasihnya sebagai istri. Kemudian sang pemuda meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu kesayangan mereka, lagu cinta yang amat mereka sukai. Setelah saling berucap janji setia untuk menanti, ia meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu itu satu kali lagi. Ia berkata, "Aku akan kembali untukmu dan aku akan membawamu ke sebuah rumah yang indah di pulau nan jauh di sana, di mana aku akan pergi. Sementara aku jauh darimu, aku akan kesepian, mungkin putus asa, dan setiap hari di waktu seperti ini, aku akan memikirkanmu dan mengingat kembali malam perpisahan ini. Kemudian aku akan kembali di waktu yang sama seperti sekarang. Dan ketika aku melihat api unggulmu dan mendengar nyanyianmu, aku tahu bahwa kamu telah setia dan tekun menanti." Dengan bercucuran air mata, sang gadis berjanji sambil mengucap salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Sang pemuda naik ke kapal dan berlayar di tengah kegelapan malam. Ia pergi jauh untuk mengadu nasib, dan entah apa yang akan ia dapat. Keesokan malamnya, sesuai dengan janji, sang gadis datang ke pantai itu. Ia berdiri di sisi api unggul dan menyanyikan lagu mereka, sambil memikirkan dengan lembut kekasihnya yang telah pergi di kejauhan malam. Malam demi malam ia memegang janjinya. Bulan-bulan pun berlalu, kemudian tahun demi tahun berlalu, tapi setiap malam ia berdiri di samping api unggul dan menyanyikan lagu cinta mereka. Teman-temannya menasihatinya agar ia berhenti datang ke pantai dan mencari orang lain saja. Mereka mengatakan bahwa tentulah sang pemuda telah lupa akan janjinya dan tidak akan pernah kembali. Tapi sang gadis memiliki keyakinan yang kokoh pada kekasihnya. "Ia telah berjanji, maka ia pasti akan kembali untukku," kata sang gadis. Jumlah tahun yang banyak telah mengukir jejaknya di wajah dan rambut sang wanita, tapi tetap kekasihnya tak kunjung datang. Suatu malam lebih semangat dari biasa, sang wanita datang ke tempat biasa di malam hari. Harapan telah pupus rasanya, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus setia. Api meredup, tertiup angin pantai, dan ia pun mengumpulkan kayu bakar sekali lagi. Ia menyanyikan kembali lagu yang telah dinyanyikan ribuan kali. Ketika ia hendak pulang ke rumahnya, ia mendengar dayuhan kapal di kejauhan. Mungkin seorang nelayan yang pulang malam, tapi pengharapan cinta wanita itu membuatnya gigih.
Ia menyalakan api yang baru sekali lagi, dan sekali lagi menyanyikan lagu cinta mereka. Kapal itu mendekat dan semakin mendekat, dan pemuda itu yang juga telah menjadi tua datang. Ia turun dari kapal dan menggenggam tangan kekasihnya. Aku telah menunggu untuk melihat apimu dan mendengar lagu kita, ia berkata. Dan aku tahu engkau telah siap sedia, senantiasa menanti. Marilah kita pergi ke rumah indah yang telah kubangun untukmu di seberang sana. Sang wanita menanti dengan siap sedia, karena ia melakukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Ia menyalakan api dan menyanyikan lagu mereka, melakukan apa yang diinginkan kekasihnya, karena ia mengenal kekasihnya. Sebagai orang Kristen, kita juga sedang menanti kekasih kita. Dalam penantian ini dibutuhkan lebih dari sekedar penantian pasif, yaitu sebuah kesiapsediaan. Untuk dapat siap sedia, kita harus tahu apa yang ia inginkan ketika ia mendapati kita. Demi mengetahuinya, kita harus mengenal dia. Saudaraku, menanti Tuhan bukanlah sebuah prinsip hidup Kristiani yang bisa kita pilih, melainkan bagian dari identitas atau jati diri kita sebagai orang percaya. Menanti Tuhan bukanlah hanya berarti berdiam diri, pasif, atau sekedar berjaga-jaga dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena Tuhan akan datang. Namun mencakup juga berbagai sikap kita sebagai orang yang percaya dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu kesaksian hidup kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen harusnya hidup dalam penantian. Dalam masa penantian ini, senantiasa menyesuaikan dan menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada kehendak Tuhan dalam apapun yang akan kita lakukan. Bukankah kita seharusnya menanti kehendak dari Tuhan yang menjadi identitas atau jati diri umat murid Kristus adalah taat atau senantiasa mengikut Tuhannya? Dasar penting dari hidup menanti Tuhan bukanlah mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan menantikan pertolongan Tuhan. Kunci utama dari kehidupan menantikan Tuhan bukanlah bertindak berdasarkan kehendak kita, melainkan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Melalui masa pandemi ini, kita belajar bahwa tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia selain bergantung dan bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu, sangat relevan dalam keadaan saat ini jika masa ini kita sungguh-sungguh menanti kedatangan dan pertolongan dari Tuhan kita. Jadi menanti Tuhan adalah hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat dengan keterbatasan apa yang ada di depan kita. Namun Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan dengan kasih dan hikmat-Nya selalu memiliki alasan yang baik mengapa kita harus menantinya. Kita juga yakin bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Mari kita memberi dan mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai sebuah langkah praktis dalam menanti kedatangan Tuhan kembali, sikap yang kita butuhkan di dalam masa-masa menantikan Kristus kembali, kita tinggalkan segala kesombongan dan dengan rendah hati kita datang pada Tuhan. Kita menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat tetap setia menanti dan berjaga-jaga dengan bijak, agar apabila Tuhan datang kembali, Ia mendapati kita sebagai murid dan hamba-Nya yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tetap setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu.
Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat yang tetap setia menanti kedatangan Yesus. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Tuhan, bantu kami melakukannya. Bantu kami sebagai manusia biasa untuk tetap sabar dan setia, dan tetap percaya kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang baik sembari menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.